berkuasa di bumi di surga. Tuhan Allah kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan pujian sebab Tuhan Maha Besar dan sangat besar.
Ibu. Saya membuka ruang sesian. Kita akan nyanyikan lagu-lagu dahsyat. Kita ceritakan kebaikan Tuhan dari utara ke selatan, dari timur. Mengenai istri saya, 5 bulan ini kami bergumul terus kepada Tuhan karena istri saya mendapat hadiah dari Tuhan, yaitu sirosis hati. Jadi kalau dia makannya banyak, perutnya gede, harus disedot. Saya bergumul terus kepada Tuhan. Jadi sudah disedot ke rumah sakit berapa kali. Dan saya terus minta kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti tolong istri saya. Dan saya selalu diingatkan Ibu Gembala, jangan lupa Yesus. Jangan lupa Yesus. Saya bilang, iya kantor. Saya terus berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada waktu itu, ya akhir Februari, pada hari Sabtu, istri saya dan saya berdoa, keluarga kecil saya, Joel, Yona, dan Priska, dan saya minta supaya Tuhan jamah perut istri saya. Kira-kira malam Minggu, belum malam Senin, ada sedikit ini malam Selasa, 2 hari kemudian perutnya keluar air yang gak ketulungan, saudara, lewat pusat. Kalau saya tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya sudah panik. Tapi saya bilang sama Tuhan, itu kejadiannya jam 2 sampai setengah 3, saya habis berdoa sama istri saya baru selesai amin. Itu istri saya bilang, Pak, ini ada airnya banyak di sini. Saya bilang, puji Tuhan, ini jawaban Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Yang penting kamu tenang, saya akan berbuat sesuai apa yang kemampuan saya. Akhirnya apa sudah? Mereka saya suruh duduk, saya tanya, lemes enggak? Enggak. Sakit enggak. Pusing enggak. Akhirnya itu perut saya tekan, saya pelotok, kalau orang Jawa bilang. Keluar itu cairan itu sampai satu panci itu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Ini jawaban Tuhan yang ada di dalam kehidupan keluarga saya. Terima kasih Tuhan. Terus begitu sudah saya buang semua, saya suruh bersihin, mereka sendiri masuk kamar mandi. Kalau kira-kira lemes, bilang nanti, soalnya takut jatuh di kamar mandi. Karena orang sakit kalau sudah jatuh di kamar mandi biasanya sudah gak karu-karuan. Tapi saya tetap kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Akhirnya 2 hari sudah bersih, sudah jadi. Akhirnya saya bersih pakai kasa, pakai repanol, pakai apa itu namanya yang buat
betadin aja saudara, itu jebol itu apa itu pusar itu, bolong saudara. Jadi pusar itu pecah. Saya bilang tidak apa-apa, ini jawaban Tuhan. Nanti kita obatin. Akhirnya begitu keluar, terus begitu keluar, dia itu seminggu sudah tidak bisa tidur karena merasakan sakit, merasakan gak enak. Nah kita sebagai manusia udah tidak bisa nolong apa-apa. Saya hanya berserah kepada Tuhan karena setiap waktu istri saya sakit, saya selalu minta kepada Tuhan. Biasanya saya jam 3 bangun, sekarang saya dibangunkan Tuhan jam 2. Saya harus memohon kepada Tuhan. Istri saya selalu saya bangun doa minta kepada Tuhan. Karena di Yeremia bilang, mintalah sembuh maka kamu akan sembuh, mintalah selamat maka kamu akan selamat. Itu yang saya imani. Akhirnya begitu sudah semuanya sudah saya protok keluar semuanya, itu dia harus tidur saya lihat saudara, takutnya masih ada ambekan enggak, ini jangan-jangan Tuhan panggil lagi. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu sudah Tuhan yang menyatakan di dalam kehidupan saya. Ternyata pagi-pagi bangun, gimana? Enak Pak, setelah habis dibuang, habis cairannya hilang itu terus enak. Akhirnya puji nama Tuhan sembuhkan. Lalu Tuhan sekarang dalam pemulihan, lukanya saya obatin terus. Jadi saya merangkap jadi suster istri saya beli kasa yang sudah steril, beli papi sampai banyak untuk selotipnya itu selalu saya setiap pagi habis mandi saya ganti, sore habis mandi saya ganti. Tapi saya tidak lupa tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemarin periksa terakhir hari Selasa, dokternya sampai bingung. Loh, kok perutnya sudah kecil? Katanya, kecil lah dokter, puji Tuhan. Saya bilang gitu. Saya bilang puji Tuhan sudah jamah, Tuhan telah sembuhkan. Oh ya. Terus kalau gitu ini sekarang masih dipasang selang kecil, tapi udah enggak. Kemarin sudah seminggu ini saya sedot, bahkan saya spek pun enggak keluar. Saya sekarang memberanikan diri aja, sudah pokoknya ngerti nggak ngerti, pokoknya apa yang dilakukan di rumah sakit saya lakukan di rumah aja. Yang penting tangan saya steril, tangan saya cuci pakai alkohol, pakai ini, pokoknya saya sedot nggak keluar. Ini sudah nggak keluar, maunya dokter harus mencabut kemarin, tapi saya bilang jangan dok, 2 minggu. Kalau 2 minggu ini sudah tidak keluar, baru boleh dicabut. Puji nama Tuhan sampai sekarang sudah tidak keluar, tinggal kesembuhannya aja, tinggal pemulihan kesembuhan. Tapi saya selalu kalau berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan seperti sedia kala, sehingga mereka tetap bisa melayani Engkau sesuai dengan talenta yang ada di dalam kehidupan mereka. Saya selalu begitu Tuhan. Ternyata Tuhan tidak tinggalkan saya. Memang proses jawaban Tuhan tidak gampang saudara. Tuhan mempunyai waktu yang beda di dalam kehidupan kita. Kita minta terus. Tapi kalau Tuhan belum ada waktu untuk menjawabnya, kita nggak boleh tinggalkan Tuhan. Kita tetap minta. Akhirnya Tuhan jawab. Perut bledos saudara ya kalau orang Jawa bilang itu. Saya kalau bukan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, saya pasti panik. Istri saya bilang, kamu Pak kita ke IGD, nggak usah. Dokternya ada di atas kita. Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan, Tuhan Yesus Kristus yang menjaga. Udah kamu tenang aja. Yang penting tidak sakit, tidak lemas, tidak apa, pokoknya tidak merasa apa-apa. Puji nama Tuhan, tidak merasa apa-apa. Karena waktu yang disedot pertama, itu kenapa yang disedot pertama itu terus yang dipasang selangnya tercabut. Jam 5 saya bawa ke IGD, jam 8 siang baru ada tindakan. Saya bilang, kok gak diapa-apain, kanan kirinya udah banyak orang setara, dianya udah gak betah. Saya bilang, tapi gimana udah terlanjur masuk di IGD, gak bisa kita cabut. Begitu saudara, kalau sudah masuk di IGD itu berarti tupoksinya udah tupoksi rumah sakit, kita gak bisa apa-apa. Lalu jam 8 hubungin dokter yang nangani itu. Kebetulan dokter kita anak Tuhan tapi dari Katolik, orang Chinese tapi baik sekali itu dokter. Dia nyaranin, udah nanti saya sebentar datang, kita pasang kembali. Udah, jadi begitu jam 8 lebih baru dibawa ke ruang tindakan, baru dipasang kembali. Saya bilang, tapi itu pun saya minta pulang karena istri saya ini orangnya satu males dirawat, kedua males minum obat. Obat itu dia orang begitu suka gitu. Tapi kalau saya obat biarpun apa namanya obat, kalau yang namanya itu obat, saya makan aja pokoknya. Kalau
dia rada beda, dia udah saya bilang obat, dokter, perawat, rumah sakit itu sarana prasarana untuk kesembuhan. Tetap Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Jadi ya tetap harus diminum, saya bilang gitu. Jadi kita harus punya hikmat, harus mengerti kedokteran, tupoksi dokter begitu. Ya, saya bilang, saudara saya kan pakai BPJS, pakai Askes istri saya punya, saya juga punya sendiri karena dua-duanya mantan pegawai negeri, jadi semuanya punya. Jadi kalau di BPJS itu walaupun saya di Heritek bayar sebagian, itu kalau ada obat yang mahal, itu dokternya masih ragu-ragu mau ngasih. Ini kasihan, ini gimana? Saya bilang kemarin periksa terakhir, dok kasih obat yang lebih bagus dok, yang rada canggih. Walaupun Tuhan Yesus yang menyembuhkan, itu kan sarananya untuk sembuh. Iya. Kata akhirnya dia pokoknya mahal juga nggak apa-apa dok, selama saya masih mampu saya beli. Akhirnya dia tulis resep. Memang benar saudara ya, kalau diambil di BPJS mungkin nggak ada obatnya, itu harganya 600.000, isinya nggak seberapa. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting Tuhan jamah melalui obat ini. Puji nama Tuhan. Sekarang istri saya masih terpasang ini selang kecil. Sebetulnya kalau dicabut sekarang pun sudah tidak apa-apa, tapi saya tunggu 2 minggu dan saya mungkin nanti akan hubungi dokter atau periksa kembali. Kalau memang sudah cabut ya cabut. Katanya dokternya bilang cabut aja sendiri nggak apa-apa, itu aja situ benerin itu semua bagus kok, udah kayak perawat katanya. Ya puji nama Tuhan, itu hikmat Tuhan yang ditaruh di dalam kehidupan saya. Memang saya kalau merawat saya lebih, kalau orang Jawa bilang lebih dokoh gitu ya, lebih paten gitu. Saya bersih, saya ini, yang penting tidak infeksi, yang penting tidak merasa sakit, tidak merasa tidak merasa segalanya. Puji nama Tuhan, ini 3 pemulihan dan semuanya ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan saudara-saudara semua. Ini adalah dukungan doa dari saudara-saudara. Tidak ada doa sendiri kalau tidak dari saudara-saudara, terlebih Bapak Ibu Gembala kita di tempat ini, dan kita tetap selalu dukung dalam doa, saling mendoakan satu dengan lain. Itulah yang terjadi di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini nanti kira-kira 3 pemulihan kegemukan lagi. Jadi karena memang dokternya bilang nggak bisa, ini mesti lama, nggak bisa sebentar. Kemarin saya juga sudah minta pengantar untuk puskesmas, karena kalau periksa walaupun jadi Heritek di mana PLN itu juga ada sebagian bayar, tapi dia juga tetap harus pakai rujukan. Puji nama Tuhan, selama ini sudah 2 kali rujukan, artinya sudah 6 bulan. Habis nanti April tanggal 3 itu habis lagi. Saya mau minta rujukan lagi untuk kontrol. Mudah-mudahan kontrolnya sekali lagi Tuhan Yesus hilangkan semua, dia bisa melayani dalam puji-pujian di tempat ini. Apapun yang ada di dalam ibadah, bisa melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang ada di dalam kehidupan mereka. Ternyata jawaban Tuhan tidak seketika itu juga. Makanya saya selalu bilang, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Tidak bisa kita ojrok-ojrok. Tuhan sekarang saya minta sembuh, saya sekarang minta baik. Nggak bisa kalau Tuhan belum kasih waktu. Tuhan pasti belum sembuhkan. Inilah yang selalu saya imani. Tapi apapun keadaannya, dimanapun kami berada, seperti apapun, kami tetap berserah kepada Tuhan. Dan sampai sekarang saya masih tetap bangun jam 2. Istri saya berdoa untuk minta Tuhan pulihkan seperti sedia kala, sehingga kembali pulih seperti semula, tidak ada suatu gangguan apa-apa. Memang kalau dilihat dari usia, kalau secara manusia, orang-orang bilang katanya, ya usia udah 68, ya sudah wajar lah kalau udah ada penyakit. Oh ya enggak, kalau di dalam Tuhan Yesus Kristus mau usia sampai 100 itu Tuhan yang melihara. Saya bilang gitu. Itu yang menjadi keyakinan kita, dan saya terus mohon dukungan Tuhan saudara-saudara, sehingga istri saya kembali seperti sedia kala bisa melayani di tempat ini sesuai dengan talenta yang ada di dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
besar, dahsyat dan hebat Allah. Dan Bapak Ibu, jauh lebih dahsyat, jauh lebih perkasa, jauh lebih besar dari setiap problem hidup. Tetap tenang di dalam Tuhan, tetap melangkah di dalam Tuhan, dan tetap percaya bahwa penyertaannya. Amin. Kemana kita dapat pergi? Menjauh dari Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kita tidak akan bisa membalas kesetiaan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami dapat bernyanyi, memuji, menyembah-Mu. Nyanyian yang sangat berharga buat kami, nyanyian yang mengarahkan kami untuk memandang kepada-Mu dan percaya Engkau Allah yang sungguh dahsyat, luar biasa, baik untuk umat manusia yang datang menghampiri Engkau, yang datang percaya kepada-Mu. Roh Kudus, pimpin kami semua, tidak saja dalam ibadah kami memuji menyembah-Mu, tapi secara pribadi dalam keluarga kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami ceritakan akan kebaikan-Mu Tuhan. Terpuji Engkau selama-lamanya. Bapa, kami masuk dalam saat pembelajaran firman-Mu, pemberitaan firman-Mu, dikuasai oleh Roh-Mu. Kami yang mendengar, menyambut, Roh Kudus, Roh yang baik menguasai kami semua, sehingga perhatian kami penuh kepada-Mu. Oh, Engkau lawati setiap pribadi Tuhan. Engkau nyatakan bahwa Engkau Tuhan yang memperhatikan dia pribadi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau duduk dengan tenang di hadirat-Mu, mendengarkan berita firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa berharganya nyanyian-nyanyian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita puji Dia, kita muliakan Dia, kita besarkan nama-Nya, sebab Dialah pencipta langit bumi laut isinya. Dialah Tuhan Juru Selamat, penolong, pemimpin di dalam kehidupan kita. Kita ada sebagaimana ada sebagai umat yang percaya, ini semua semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ada kesaksian dari Bapak Sutomo berkenaan dengan keluarga, dengan istri. Kita percaya bahwa kita umat percaya adalah anak-anaknya, anak-anak dari Tuhan. Maka kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus miliknya dan menyatakan akan berkat kesehatan dan hidup menjadi kesaksian. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun yang baru ini kita belajar firman Tuhan tentang Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kita sudah mulai dan hari ini kita masuk kepada Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kita sedang belajar kepada Tuhan, belajar kepada Yesus. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7 kita baca 2 kali satu ayat ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Firman Tuhan. Sementara membaca ayat ini, saya dalam hati kira diingatkan Tuhan tentang gambaran maksud Yesus
Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terjemahan lain, kemurahan dari Tuhan. Sementara baca ayat ini, apa yang datang? Tadi saya katakan di hati saya, di pikiran saya, yaitu belanja ke pasar. Saya walaupun jarang-jarang masih suka belanja ke pasar. Bapak-bapak belanja ikan, belanja cabai, belanja bawang, dan lain-lain. Karena saya suka juga sedikit-sedikit masak, begitu. Dan saya bilang sama sesana, masakan saya ini paling enak dari seluruh masakan. Ya, ibu anak bilang, ya enak buat kamu, gak enak buat saya. Karena pedas. Saya umur ini seperti ini masih suka makanan pedas. Cabainya banyak. Yang tertaruh di dalam hati saya tadi yaitu, misalnya beli cabai, dia sudah kasih, saya bilang tambahin dong. Oh, dia tambahin. Oh, saya kok ya senang saya, ya. Saya kalau beli cabai ditimbang, bukannya dikira-kira, ya. Mau kasih sedikit tapi ditimbang, gitu. Ke tempat jualan yang ditimbang, ya. Minta tambah sedikit, oh, dia tambah, senang hati saya. Maksud saya, baca ayat ini murah hati. Oh, dia tambahin cabai, saya rasa senang. Dia murah hati buat saya. Begitu, ya. Ini gambaran kecil. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan hal ini. Bagian pertama kita belajar ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya dia miskin, dia perlu Tuhan dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang berduka cita, menunjukkan dia banyak keterbatasan, ketidakmampuan. Tuhan akan menghibur dia. Bagian yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut hati. Itulah mereka yang belajar menyambut Tuhan, menyambut firman-Nya, menyambut sesama manusia. Dia menyambut dengan baik. Dia tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Yang keempat, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yesus mengajar bahwa manusia perlu kebenaran dalam hidupnya. Jangan saja lapar haus akan penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Perlu lapar haus, sangat butuh kebenaran Tuhan buat hidupnya. Biar kebenaran menjadi tuntunan, petunjuk dalam hidup ini. Dan
sekarang kita belajar tentang Yesus mengajar, berbahagialah mereka yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kemurahan dari Tuhan dan juga kemurahan dari sesama manusia. Ada gambaran di dalam Alkitab bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik tidak menghasilkan buah yang baik. Saya kebetulan punya papa sekolah pertanian di Bogor, jadi mengajari petani bagaimana memilih benih yang baik. Supaya benih yang baik itu ditabur, maka benih itu akan tumbuh dan berbuah-buah, dan buah-buah juga adalah buah-buah yang baik, yang bermutu. Walaupun saya masih kecil waktu itu, ya, saya ingat ayah saya, ya, mengajar banyak orang, ya, seperti itu. Dan itu Yesus ambil menjadi gambaran di dalam pengajarannya. Bapak Ibu Saudara, kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Satu saudara membacakan ayat 43 sampai 45. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 46. Begini firman Tuhan. 45 begini firman Tuhan. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Puji Tuhan, Yesus ada di tengah Israel, dan orang Israel bercocok tanam. Satu waktu beternak, ada juga sebagai pengusaha bekerja. Yesus ambil gambaran kehidupan sehari-hari, bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yang tadi saya katakan, benih yang baik menghasilkan tumbuhan yang baik, menghasilkan buah yang baik. Ayat yang ke-14 berkata, tidak mungkin, ya, pohon dikenal dari buahnya, dan dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Tidak mungkin pohon semak duri menghasilkan buah pohon ara. Demikian juga duri-duri, pohon berduri-duri akan menghasilkan buah anggur. Itu pasti dipahami oleh semua orang, baik pada waktu itu, baik sekarang ini. Kemudian Yesus mengajar ayat 45.
1:3-44 gambaran. Orang suka berkata ilustrasi. Kemudian firman-Nya 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Kalau hatinya baik, maka yang dikeluarkan lewat mulutnya dan lewat aktivitas hidupnya, maka baik adanya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan orang itu meluap dari dalam hatinya. Jadi hati manusia menentukan apa yang dia tampilkan dalam hidupnya, baik melalui ucapannya, baik melalui tindakan, pekerjaan, akan nampak bahwa pohonnya, benihnya, hidupnya bersumber dari yang baik atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengajar murid-muridnya, berbahagia yang murah hati. Artinya hati yang memiliki kemurahan, hati yang penuh dengan kemurahan. Maka itu Yesus ajarkan. Itu berarti kemauan Yesus, kemauan Tuhan. Tuhan mau hati manusia, hati yang baik, seperti Yesus baik adanya. Ini Bapak Ibu Saudara, Yesus mau apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya. Itulah yang ada di hati. Sehingga di hati itu mewarnai seluruh hidupnya. Hati kita belajar di dalam Alkitab, tempat untuk firman Tuhan berdiam. Puji Tuhan. Dan kalau kita belajar lebih jauh, kalau sementara orang banyak berkata hati itu menuju kepada jiwanya, saya belajar Alkitab, hati itu menuju kepada batinnya, yaitu roh dari manusia, yaitu manusia itu sesungguhnya, pribadi yang sesungguhnya. Itulah batinnya, itulah hatinya, itulah rohnya. Kalau dunia suka berkata jiwa, benar. Alkitab mengajar jiwa dan roh satu kesatuan. Hanya Tuhan, hanya firman Tuhan bisa pisahkan itu jiwa dan roh. Itulah sebabnya dalam negara disebut ada pencatatan jiwa penduduk, disebut ya jiwa. Tetapi Tuhan bisa pisahkan jiwa dan roh. Sebab roh itulah, hati itulah tempat keputusan diambil. Pikirannya mau jalan terus, perasaannya mau jalan terus, kemauannya mau jalan terus. Itu bicara kegiatan jiwa. Tetapi rohlah, hatilah yang akan menentukannya untuk dijalani. Hatinya berkata, iya, kita mau jalani. Tuhan tolong kita
Itulah sebabnya Yesus berkata bahwa apa yang dari hati itu meluap lewat mulut, lewat tampilan hidup kita. Memang ada bahasa, ada orang yang ucapannya baik, tetapi diketahui hati maksudnya tidak baik. Sehingga ada ungkapan berkata, ada udang di balik batu. Oh betul Bapak Ibu Saudara. Di daerah-daerah yang pegunungan, maka di batu-batu di sungai-sungai kecil sampai sungai besar juga, maka itu udang memang suka ya berada di sekitar batu tersebut. Bapak Ibu Saudara, artinya ada saja orang yang tampilan secara luar baik-baik saja, tetapi hatinya tidak baik. Kata orang, bahkan kata Yesus kalau kita belajar tentang hal itu, kesempatan lain. Yesus berkata, orang-orang Farisi, kamu munafik, karena hatinya dan mulutnya tidak sesuai. Bapak Ibu Saudara, harus hatinya sesuai. Kalau memang hatinya baik, ya ucapannya dan tindakan hidupnya ya harusnya begitu. Kalau nggak baik, ya akan kelihatan dari semua sikap hidupnya. Tuhan tolong kita semua. Yesus mengajar, berbahagia orang yang murah hatinya. Bapak Ibu Saudara, murah hatinya, kata murah, kalau mau belajar dalam bahasa Indonesia, bisa apa artinya? Belajar dalam Alkitab, murah hati apa artinya? Bapak Ibu Saudara, murah hati akan tergambar dalam ucapan dan tindakannya. Bapak Ibu Saudara, seperti pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Terpujilah Tuhan, ya, kekal selama-lamanya. Saya mau ambil gambaran dalam perjanjian lama bagaimana Allah Israel yang dalam bahasa Ibrani disebut Allah Elohim. Sehingga kata-kata di Alkitab ya tentang Tuhan atau tentang Allah, ada pendeta suka berkata Tuhan Elohim. Nah begitu, Allah Elohim, Elohimnya bahasa Ibrani. Bapak Ibu Saudara, ada juga pendeta kemudian mengatakan bahwa Tuhan Yahweh, ya bahasa daripada Ibraninya Yahweh itu Tuhan, huruf besar di dalam Alkitab, sehingga suka disebut juga Yahweh Elohim atau Elohim Yahweh, atau bahasa Indonesia itulah Tuhan, itulah Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian 6 pasal 6, 7, 8, 9, di situ ada kisah tentang Nuh, seorang yang saleh, seorang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kenal dia, tetapi pada zaman itu kecenderungan hatinya yaitu menjauhkan diri dari Tuhan. Kecenderungan hatinya mengikuti keinginan duniawi yang dosa. Ada keinginan dunia yang tidak dosa. Misalnya
dunia daging saya, kita semua perlu sarapan pagi. Nah, itu keinginan, kemauan. Makan siang, ada makan malam. Bapak Ibu Saudara, itu tidak dosa, sebab kebutuhan makan untuk kehidupan kita. Tetapi kalau makan berlebih-lebihan, nah itulah yang Tuhan tidak mau, sebab akan merugikan kita. Itulah sebabnya Yesus ajar berdoa dalam Injil Matius pasal 6, berdoa, berilah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Jadi secukupnya. Dulu saya ingat ada bapak cukup tua, Bapak Aji Soko, yang lama pernah ingat, bapak cukup tua ini. Saya bertanya, umur bapak sudah sekitar 80 atau lebih waktu itu, bagaimana kok bisa masih kelihatan cukup gagah sehat? Dia berkata, katanya, kalau makan berhenti sebelum kenyang. Kemudian saya dengar orang lain, oh itu ternyata ungkapan dari saudara kita yang asal dari Jawa. Jadi yang asal dari Jawa umumnya tahu itu ungkapan itu, yaitu kalau makan berhenti sebelum kekenyangan, maksudnya begitu, ya. Itu ungkapan yang banyak didengar. Oh, itulah gambaran doa yang Yesus ajarkan. Berilah kami makanan secukupnya. Secukupnya di sini bukan berarti kurang. Secukupnya di sini artinya sesuai kebutuhan dari tubuh, sesuai gizi yang diperlukan. Tuhan tolong kami, ampuni kami, sebab satu waktu kami makan makanan yang kalau diteliti kurang bergizi. Bapak Ibu Saudara, saya suka berdoa kalau makan kelihatannya kurang lengkap, itu makanan Tuhan tolonglah ini kurang gizi, tapi mau berkatlah Tuhan, ya, supaya ya bisa cukupkan ini gizi, ya itu. Nah, itu kalau makanan sudah berlebihan, oh Tuhan tolonglah biar ini gizi-gizi dikurangin saja, supaya jangan kelebihan, kolesterolnya jadi lebih, asam uratnya jadi lebih, ya, dan seterusnya. Ya, Tuhan tolong kita semua. Kita sudah cukup berhikmat, tapi banyak kali belum cukup berhikmat dalam kita merawat diri kita, merawat hidup kita. Itulah sebabnya Yesus mengajar supaya kita tahu ajaran Tuhan, supaya kita tahu maunya Tuhan, maunya surga. Kalau maunya bumi, manusia sepuas-puasnya menurut ukurannya bumi manusia. Tetapi Tuhan mau juga sepuas-puasnya, bahagia, tapi menurut ukuran dari Tuhan. Boleh katakan amin bersama saya. Kita mau hidup menurut ukuran Tuhan. Salah satu ukuran Tuhan yaitu apa? Punya hati yang bermurah hati, yang berbaik hati. Kalau bahasa kerennya, yang punya simpati, bersimpati. Ya, ada orang yang masalah kita simpati, kita ikut merasakan. Ada yang berduka, kita ikut merasakan. Ada yang sakit, kita ikut merasakan. Bahkan lebih jauh, bahasa sekarang kita berempati. Kita ikut dalam keadaan orang itu, walaupun kita tidak menanggung secara fisik, tapi hati kita tidak ikut ambil bagian untuk menopang agar orang tersebut. Tentu lewat karunia yang Tuhan berikan.
Apa yang bisa kita buat dalam kesusahan atau persoalan daripada pribadi orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, orang yang murah hati adalah orang, saya sudah mau lanjut terus, tapi saya mau kembali ke Kejadian 6-9 tentang Nuh. Ya, Nuh itu hidup di zaman di mana manusia banyak mengikuti maunya sendiri. Tetapi Nuh keluarganya mau ikut maunya Tuhan. Kisahnya singkatnya, Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, tetapi Nuh diselamatkan. Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, buatlah bahtera. Dulu di sini ada pajangan bahtera Nuh beberapa tahun yang lalu, menjadi dekorasi di sini. Nuh dan keluarganya masuk bahtera. Dia selamat waktu air bah menutupi bumi. Semua manusia di luar bahtera, maka semua manusia itu binasa oleh air bah. Tapi Nuh dalam bahtera, dia dan keluarganya yang mendengarkan Tuhan, yang mengikut Tuhan, maka mereka itu diselamatkan. Kemudian air bah berhenti. Kemudian Nuh turun dari bahtera. Dia membuat mezbah, ibadah bersyukur pada Tuhan. Kemudian Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Kita membaca perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kejadian pasalnya yang ke-9. Satu saudara bantu membacakannya. Kejadian pasal 9 ayat 8 dan seterusnya. Kejadian pasal 9 ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Puji Tuhan. Membaca bagian firman Tuhan ini, Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh dan dengan keluarganya, bahkan dengan seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan bikin perjanjian, aku tidak akan musnahkan lagi dengan air bah,
Dan kemudian di sini dikatakan apa itu tanda perjanjian? Tuhan kasih itu tanda ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian. Dan seterusnya ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Perjanjian busur Tuhan taruh di langit. Busur apa itu? Ayat 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan itu. Bapak Ibu Saudara, saya sejak kecil sudah tahu busur itu kata lain pelangi. Kalau mau ada hujan, masih gerimis-gerimis, ada awan, hujan gerimis, maka oleh sinar matahari ada tergambar itu busur yang disebut pelangi. Atau selesai hujan, kemudian hujannya rintik atau seperti awan bau hujan, tetapi ada sinar matahari keluar, maka terlihat itu pelangi warna-warni. Itu menunjukkan tanda perjanjian yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah, tetapi Nuh harus pegang perjanjian, mau ikut Tuhan, mau ikut firman Tuhan. Busur itu, pelangi itu menunjukkan kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terpuji Tuhan sampai sekarang ini, ya, busur pelangi itu masih bisa kita saksikan. Mungkin ada yang sudah menyaksikan, mungkin ada yang belum, karena belum cukup ya terbiasa dengan itu, ya. Tetapi ada perjanjian Tuhan, itu menunjukkan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga murah hati itu menunjukkan kebaikan hati Tuhan, anugerahnya, rahmatnya. Puji Tuhan, pertolongannya. Puji Tuhan, menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Dia ulurkan tangan kemurahannya, tangan kebaikannya, tangan pertolongannya. Kita beriman, kita terima itu semua dengan iman. Dan tidak ada ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan mau pelihara kita, Tuhan mau pimpin akan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Lukas pasal yang ke-6. Di sana Tuhan nyatakan bahwa kita perlu seperti Tuhan yang bermurah hati, maka kita juga bermurah hati. Ayatnya cukup panjang, tapi lewat ayat-ayat itu menjadi pembelajaran berharga buat kita. Satu saudara bacakan Lukas pasal 6. Kalau tadi ayat 23, sekarang saya mau ambil saja sebagian ayat, tetapi kurang tergambar maksud yang Yesus mau sampaikan. Sebenarnya ayat terakhir, ayat 36, yang berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Bapa di surga adalah murah hati. Dan itu puncak daripada ayat-ayat tersebut. Tapi bagaimana memahami Allah yang murah hati dan Dia mau umatnya juga
mulai ayat 27 dan seterusnya. Masih ada saudara bisa bantu membacakannya buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Lukas 6 ayat yang ke-27, ini firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepadanya kepunyaanmu. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terima kasih untuk pembelajaran berharga yang Tuhan berikan kepada kita dalam ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan mau bahwa hatinya Tuhan, Dia sungguh murah hati, Dia Bapa Sorga, Dia punya kebaikan hati kepada umat manusia. Dia gambarkan sedikit. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita Tuhan bermurah hati itu berarti kita tidak mau bermusuh-musuhan. Kalau ada masalah, maka diselesaikan dengan murah hati, diselesaikan dengan baik hati, diselesaikan dalam kasih yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya pendeta kalau mempersiapkan khotbah, panjang khotbah saya. Sebab begitu berharga pelajaran dari Tuhan, tapi waktu juga yang membatasi saya dan saudara. Bahwa Tuhan menaruh perhatian besar buat semua orang. Di sini kita baca Tuhan Allah yang tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih, bahkan juga terhadap orang-orang jahat. Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurahan hatinya, walaupun ada orang yang tidak tahu terima kasih. Tuhan baik kepada semua orang, walaupun ada orang-orang yang berbuat jahat. Itu artinya bukan Tuhan mau berbuat jahat, manusia berbuat jahat atau berbuat tidak baik. Maksudnya Tuhan mau
hati yang ada pada manusia. Tuhan bermurah hati, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, supaya cukup buat kita. Titus pasal 3 ayat 4, 5, dan 6. Kita semua ada sebagai orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat yang diselamatkan karena baiknya Tuhan, karena murah hatinya, karena kasihnya. Titus pasal 3 ayat 4, 5, dan 6. Gantian karena tadi Pak Rudi ada berdiri, Pak Tomo sudah duluan membaca. Pak Rudi, tolong bacakan. Haleluya. Titus 3 ayat 4, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Dan di dalam Yesus dilimpahkan maksud Allah yang baik. Berdasarkan apa? Ayat 4, nyata kemurahan Allah, nyata kebaikan Allah, yaitu menyelamatkan. Bukan karena kita sudah berbuat baik, kita sudah punya jasa, diselamatkan dia. Tidak. Sebelum manusia berbuat baik seperti yang Tuhan mau, Tuhan sudah nyatakan dulu Dia mau baik dengan manusia. Dia mau bermurah hati kepada manusia dan seterusnya menyelamatkan. Dia memberi rahmat, Dia memberi Tuhan kehidupan baru oleh Roh-Nya, dilimpahkan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kita percaya Yesus, kita ikut Yesus. Yesus penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Kita mau terus ikut Yesus, maka Tuhan akan didik kita, Tuhan latih kita untuk tahap demi tahap kemurahan hati dimiliki oleh kita. Laksana benih, murah hati itu benih, tetapi itu tumbuh, kemudian jadi buah-buah dari kemurahan hati, buah-buah dari kebaikan hati. Yesus mau itu ada dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, beroleh kebaikan hati dari Tuhan dan juga dari sesama manusia. Kalaupun manusia ada yang tidak berbuat baik kepada kita, kita mau tetap berbuat baik kepadanya. Kita mau doakan dia, mohon kasih dan berkat Tuhan kepadanya, supaya yang tidak baik jadi baik, yang sudah baik tambah baik lagi. Tuhan tolong kita semua. Tuhan, hari ini kami belajar berbahagia orang yang murah hatinya, sebab di dalamnya Tuhan menyediakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita ada saat ini, itu artinya Tuhan murah hati buat kita. Tuhan baik buat kita. Tuhan sangat-sangat mempedulikan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pamit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Di
Dia sungguh indah, dia Yesus. Dia ajaib, dia mulia. Puji Tuhan. Haleluya. yang bertata di tempat yang maha tinggi. Allah yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami lewat Bapak Gembala, di mana mengajarkan kepada kami untuk selalu bermurah hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Biar dengan kebenaran firman Allah yang kami dengar itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama kekal sampai selama-lamanya. Engkau pakai dan Engkau berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Allah kepada kami siang hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa ya Tuhan. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya, kita selalu bersama. Saya percaya ajaran Yesus tinggal di hati kita semua, mewarnai kehidupan kita. Puji Tuhan. Pengumuman yang sedianya setiap minggu keempat ada 2 sesi, ada sesi nanti tanya jawab. Tetapi karena saya tidak mengumumkan, jadi minggu keempat bulan ini, hari ini belum ada sesi kedua karena saya tidak mengumumkan. Ya, kesempatan bulan depan, ya minggu keempat, ya 2 sesi, ada sesi kemudian tanya jawab, ya sharing, ya Alkitab, ya puji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, saya minta dukungan doa secara pribadi saya ada beban besar untuk organisasi GPDI. Di organisasi GPDI ada para pemimpin organisasi. Saya ada beban besar supaya para pemimpin organisasi ada pengertian yang sama, pengertian yang baik untuk berorganisasi dengan baik. Ini dalam konteks organisasi, bukan dalam konteks pelayanan gereja. Pelayanan gereja adalah di bawah tanggung jawab para gembala, tetapi ada pelayanan organisasi. Saya ada tanggung jawab yang besar. Saya rasa tidak perlu saya sebut ya bagian-bagian tanggung jawab itu. Ya, sebab itu bisa disebut rahasia perusahaan. Nah, gitu. Dan saya ada beban yang besar, yang berat. Saya diminta oleh teman-teman berkhotbah kepada organisasi gereja dalam suatu acara. Wah, ini beban yang sangat besar. Jadi saya minta dukungan, doa Tuhan tolong. Kembali kami, Mas, ada tugas menyampaikan suara saya menyebut suara itu, suara kasih karunia dan kebenaran. Seperti suara Yesus. Yesus penuh kasih karunia kebenaran, maka intinya saya menyampaikan itu supaya ya, pengelola organisasi dengarkan suara Yesus. Suara Yesus menjadi suara organisasi. Suara Yesus menjadi suara setiap umat Tuhan. Dan kira-kira itu saja gambarkan. Dengan doa dari saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga dan juga bertata di hati kami. Kalau di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Persembahan berupa mata uang ini Tuhan, biarlah kami boleh belajar memberi Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Begitu juga Tuhan untuk persepuluhan Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan boleh membantu Tuhan pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Ya Bapa, ajar kami juga Tuhan untuk tidak hanya memberikan persembahan berupa mata uang, tapi juga mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan pakai dan Tuhan pelihara Tuhan. Ya Bapa, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memberikan persembahan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.